Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Balok Girder. Saya sebagai moderator merangkap penyaji 1, Muhammad Ansori Nurul Ihsan. Dan saya Irgi Ahmad Falihin Guntur. Baik, agar tidak membuang waktu lagi, kami mulai presentasi kami. Pengertian balok girder. Balok girder adalah sebuah balok di mana di antara dua penyangga dapat berupa pier atau abutment pada suatu jembatan atau flyover. Umumnya balok girder merupakan balok baja dengan profil I, namun girder juga dapat berbentuk box girder. Balok girder terdiri dari girder precast, yaitu girder beton yang dicetak di pabrik tempat memproduksi beton, kemudian beton tersebut dibawa ke tempat pembangunan jembatan atau flyover, dan pada saat pemasangan dapat menggunakan girder crane. Balok girder dengan bentuk balok I sering disebut dengan PCI girder yang dibuat dari material beton. Girder ini dapat terbuat dari bahan komposit ataupun bahan non-komposit. Kegunaan balok girder. Precast Concrete U atau PCU sebagai girder yang terdiri dari balok beton, konkret, segmental precast yang menggunakan sistem konstruksi beton prategang. Pekerjaan erection PCU girder merupakan pekerjaan untuk menempatkan balok-balok U girder ke pier head. Namun, sebelum dilakukannya erection girder, pekerjaan yang penting yang harus dilakukan pada girder adalah proses stressing. Stressing girder adalah proses penarikan kabel tendon yang ada di dalam girder untuk menjadikan girder sebagai beton prategang. Pemberian prategang pada kabel tendon atau stressing dapat dilakukan dengan dua sistem pre-tensioning dan post-tensioning. Pre-tensioning adalah prinsip cara penegangan dengan tendon ditegangkan dengan alat pembantu sebelum tendon dicor atau sebelum beton mengeras, dan gaya prategang dipertahankan sampai beton cukup keras. Post-tensioning adalah prinsip cara penegangan dengan kondisi beton yang telah lebih dahulu dicor dan dibiarkan mengeras sebelum diberi gaya prategang. Sistem inilah yang digunakan dalam proses stressing U girder yang akan saya bahas pada tulisan ini. Ketika memilih post tensioning, hal yang harus diperhatikan adalah jarak dari lokasi proyek ke pabrik produsen girder tersebut. Pengiriman girder akan menggunakan kontainer. Panjang kontainer disesuaikan dengan panjang girder. Maka dari itu jarak juga harus dipertimbangkan, karena ketika membutuhkan girder yang sangat panjang, perlu pengiriman girder beberapa kali. Biasanya satu kontainer, satu segmen atau dua segmen girder tergantung ukuran girder tersebut, yang nantinya akan disambung menjadi satu kesatuan. Di Indonesia, girder yang umum dipakai adalah girder berbentuk box girder dan I-girder atau disebut PCI girder. Karena produsen girder belum memiliki pabrikasi untuk cetakan U-girder. Jenis-jenis balok girder. 1. I-girder. I-girder adalah salah satu girder yang paling umum digunakan dalam konstruksi jembatan. I-girder bisa terbuat dari material baja atau beton. Desain I-girder tinggi badan, lebar badan, dan lainnya bisa dipesankan sesuai kebutuhan. 2. Box girder. Box girder menjadikan jembatan di mana balok utama terdiri dari balok-balok dalam bentuk kotak berongga. Box girder tersebut merupakan beton yang biasanya terdiri dari beton pratekan, baja struktural atau komposit baja, dan beton bertulang. Box girder lebih mahal daripada I-girder dan tidak semudah membangun I-girder. Yang ketiga, U-girder. Balok girder yang berbentuk U memiliki keistimewaan yang terletak pada susunan tendonnya yang berpasang-pasangan.
Susunan ini mengharuskan penarikan kabel strand pada girder untuk menggunakan 2 dongkrak sekaligus. Di Indonesia, girder ini sangat jarang digunakan karena beberapa produsen girder belum mempunyai cetakan U. Yang keempat, T-girder. Jenis girder ini sama, tidak jauh berbeda dengan E-girder. Yang membedakan adalah T-girder jenis ini, badan girder dan plat lantai jembatan menyatu. Sementara E-girder terpisah yang akhirnya disatukan oleh shear konektor yang kemudian dicor. Yang kelima, plat girder. Plat girder adalah suatu balok besar yang dibuat dari susunan elemen-elemen plat yang disatukan dengan alat penyambung. Plat girder dibuat untuk mencapai penataan bahan yang lebih efisien dibandingkan dengan balok profil fabrikasi. Beban yang diterima oleh girder biasanya sangat besar sehingga jika menggunakan profil hasil fabrikasi, profil standar akan menghasilkan berat sendiri yang cukup besar sehingga tidak efisien. Salah satu jalan untuk mengurangi berat sendiri yaitu dengan cara mempertinggi profil, membuat profil yang tidak standar. Alat penyambung plat girder sekarang banyak menggunakan sambungan las, tetapi masih ada juga yang menggunakan sambungan baut. Untuk jembatan jalan raya dengan rentang lebih dari 24 meter, penggunaan plat girder akan lebih ekonomis. Estimasinya 24-46 meter. Untuk jembatan kereta api atau beban berat, plat girder umumnya digunakan untuk bentang 15-40 meter dengan kekuatan di beberapa bagian. Plat girder untuk bentang jembatan sampai 200 meter. Kekurangan dan kelebihan balok girder. Kelebihan balok girder yaitu 1. Kuat menekan beton bertulang relatif lebih tinggi dari bahan lain konstruksi lainnya. Yang kedua, memiliki ketahanan yang tinggi terhadap api dan air. Tidak berkarat karena air dan pada kasus kebakaran dengan intensitas rata-rata. Struktur dengan ketebalan penutup beton tertentu hanya mengalami kerusakan pada permukaannya saja. Yang ketiga, struktur beton bertulang sangat kokoh. Yang keempat, biaya pemeliharaan beton bertulang hampir sangat rendah. Yang kelima, durabilitas yang tinggi. Beton bertulang lebih awet dan tahan lama dibandingkan dengan bahan lain. Normalnya, sebuah struktur beton bertulang dapat digunakan sampai jangka waktu yang sangat lama dengan tidak kehilangan kemampuan menahan bebannya. Hal tersebut karena hukum kimia proses pemadatan semen yang semakin lama akan semakin batu. Yang keenam, untuk bahan fondasi tapak, dinding, basement, tiang tumpuan jembatan, dan semacamnya, beton bertulanglah pilihan yang paling hemat biaya. Yang ketujuh, beton bertulang bisa dibuat dalam banyak bentuk untuk beragam fungsi dan kegunaannya, seperti bentuk plat, balok, dari bentuk sederhana seperti kolom hingga berbentuk atap kubah yang rumit. 8. Material beton bertulang bisa dibuat dari bahan-bahan lokal yang murah seperti pasir, kerikil, dan air, dan relatif hanya membutuhkan sedikit semen dan tulang baja. Yang 10. Dibanding struktur baja, pembuatan dan instalasi konstruksi beton bertulang lebih mudah dan cukup dengan tenaga keahlian rendah. Kekurangan balok girder. Yang pertama yaitu kuat tarik yang sangat rendah karena diperlukan penggunaan tulang tarik. Kedua, waktu pengerjaan beton bertulang lebih lama. Yang ketiga, kualitas beton bertulang variatif bergantung pada kualitas para pembuatnya. Yang keempat, dibutuhkan backcasting penahan pada saat pengecoran beton agar tetap di tempatnya sampai beton tersebut mengeras. Berat beton sendiri sangat besar, yaitu 2,4 T per meter kubik, sehingga konstruksi harus memiliki penopang yang besar. Yang kelima, diperlukannya penopang sementara untuk menjaga agar backcasting tetap berada pada tempatnya sampai beton mengeras dan cukup kuat untuk menahan beratnya sendiri. Yang keenam, biaya backcasting relatif mahal,
hingga sepertiga atau 2/3 dari total biaya sebuah struktur beton. Yang ketujuh, rendahnya kekuatan persatuan berat dari beton mengakibatkan beton bertulang jadi berat. Ini sangat berpengaruh pada struktur bentang panjang, di mana berat beban mati beton yang sangat besar akan sangat mempengaruhi momen lentur. Yang ke-9, bervariasinya sifat-sifat beton dan proporsi campuran serta pengadukannya. Yang ke-10, proses penuangan dan perawatan beton tidak bisa dikontrol dengan ketepatan maksimal, berbeda dengan proses produksi material struktur lain. Bab ketiga, yaitu kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan dalam segi kegunaan balok girder kebanyakan digunakan dalam konstruksi pembangunan jembatan dan pembangunan jalan tol. Karena balok girder memang didesain dengan efektif dan efisien juga ekonomis, namun mampu menanggung beban konstruksi yang telah direncanakan dan memiliki usia yang lebih awet dibanding penggunaan bahan lain. Dalam kegunaannya, balok girder memiliki beberapa jenis tergantung pada konstruksi yang akan dibangun dan memiliki kegunaan masing-masing. Namun dalam setiap penggunaan bahan dalam konstruksi bangunan akan selalu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk penggunaan balok girder yang memiliki kelebihan durability yang tinggi namun memiliki kekurangan pengerjaan yang lebih lama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.